wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Zaki Dan saya Haris Setiawan. Kami akan memberikan penjelasan terkait proyek yang akan kami buat, yaitu alat pendeteksi kebocoran gas dengan Arduino Uno dan dengan modul MQ9. Yang pertama, masalah umumnya adalah maraknya pemberitaan mengenai tabung gas memang membuat sebagian orang menjadi ragu untuk menggunakan LPG, terutama untuk tabung ukuran 3,6 kg, karena tabung ukuran tersebut kerap diberitakan menjadi penyebab terjadinya ledakan atau kebakaran. Namun, apakah benar tabungnya yang meledak? Untuk masalah khusus, titik paling awal kebocoran dalam penggunaan kompor gas adalah pada sambungan antara regulator dan mulut atas tabung gas. Ini adalah satu-satunya titik yang tidak ada pengamannya. Jika karet fil tabung rusak atau kaku, maka gas LPG akan bocor. Solusinya, kelompok kami akan memaparkan sebuah rangkaian yang dapat digunakan untuk mendeteksi kebocoran gas yang mudah terbakar dan dapat memberikan alarm sebagai pemberitahu adanya kebocoran gas pada tabung LPG. Nah, bentuk metodologi. Jadi metodologi yang akan kami terapkan adalah metodologi penelitian dengan menggunakan model prototype. Nah, prototype itu diterapkan untuk alat pendeteksi gas yang akan kami buat dengan modul MQ9. Menurut M. Salahuddin, model prototype cocok sekali digunakan untuk menjabarkan kebutuhan customer atau pelanggan atau dari kita sendiri sesuai dengan risetnya, agar lebih detail dan pelanggan agar kita juga lebih memahami kesulitan dalam menyampaikan kebutuhan secara detail tanpa lihat gambaran yang jelas. Jadi kita sudah melihat beberapa proyek yang sudah ada dan juga melihat proyek-proyek yang sudah diterapkan menjadi market dan sebagainya. Kemudian prototype bukanlah merupakan sesuatu yang lengkap, tapi sesuatu yang harus dievaluasi kembali. Jadi ada sesuatu yang bakal kita akan revisi dan juga bakal kita evaluasi lagi dari apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah diterapkan. Segala perubahan dapat terjadi pada prototipe yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan pengguna pada saat yang sama, memungkinkan pengembangan untuk lebih baik dan memahami agar yang menggunanya juga penggunanya memahami lebih baik. Jadi antara kita yang membuat, develop dan juga pengguna mempunyai kebutuhan yang sama, tahu nih requirement-nya apa, yang akan dibuat apa gitu. Jadi kalau kita sendiri kan memang requirement kita yang merancang, tapi karena dengan adanya metode prototype ini, kita tahu nih adanya referensi yang ada dan proyek-proyek yang telah berjalan. Ini adalah model prototype untuk mendengarkan. Pertama kita mendengarkan nih pelanggan. Nah, kalau di proyek kami lebih mendengarkan referensi yang udah ada di YouTube dan segala macam, dan juga tutorial-tutorial yang udah ada dan modul-modulnya. Terus membangun dan memperbaiki rancangannya akan kami perbaiki. Jadi nggak sekadar hanya sebuah alat, mungkin nanti akan kita buat paketnya. Terus juga melihat mungkin nanti juga ada yang meninjau, diantaranya senior-senior kami nanti tim lebih pengalaman melihat bagaimana pembuatan alat ini bagus atau tidak, relevan atau tidak, relate atau tidak. Kemudian tahap-tahapan dalam metodologi adalah pengumpulan kebutuhan atau requirement yang saya bilang tadi sebelumnya. Pelanggan dan pengembang bersama-sama mendefinisikan format seluruh perangkat, mengidentifikasikan semua kebutuhan dan garis besar sistem yang akan dibuat. Terus membangun prototype. Jadi dari yang sudah ada rancangannya kita bangun dan juga lihat referensi yang ada. Di antaranya membuat perancangan sementara yang akan kita desain, membuat desainnya. Kemudian evaluasi setelah kita rancang, pastinya kita evaluasi kembali kepada pelanggan, kepada peninjau gitu kan. Kita ada peninjau. Apakah prototipe yang sudah dibangun sesuai dengan keinginan pelanggannya? Jika sudah sesuai, maka tahapan selanjutnya akan diambil. Kemudian jika belum, maka prototyping akan direvisi kembali. Jika sudah, pasti diambil. Jika belum, tetap direvisi lagi, tetap dievaluasi dan dimonitoring lagi oleh peninjau kami. Kemudian ada pengkodean sistem. Pada tahap prototype sudah disepakati dan diterjemahkan bahasa pemrograman yang sesuai. Jadi kita sudah menyepakati bahasa program yang akan dibuat, yaitu bahasa yang berbasis C untuk Arduino Uno. Kemudian tahap pengujian atau tahap testing
Setelah sistem sudah menjadi suatu perangkat yang siap pakai, harus dilakukan testing, ada tester. Kemudian maintenance, pelanggan, evaluasi apakah yang sudah terjadi, terus di maintenance dan dievaluasi sekaligus. Jadi benar-benar kita menerapkan metodologi ini untuk juga ada maintenance dan evaluasinya. Terus penggunaan sistem, kita bakal melihat penggunaan sistem disetujui oleh peninjau atau kedepannya nanti seperti apa untuk digunakannya. Untuk hipotesis, banyaknya hipotesis itu kan dugaan sementara ya, kalau kita tahu ini bahasa ilmiah. Jadi hipotesis, banyaknya kasus yang terjadi kebakaran akibat tabung gas itu banyak sekali. Mungkin kalau penanganannya bisa menggunakan tabung gas gas bumi. Nah, tapi belum diterapkan. Pendeteksinya, kebocorannya mungkin bisa dengan adanya pendeteksi gas dari Arduino Uno ini. Jadi atas dasar kita pembuatannya adalah itu. Faktanya menyebabkan terjadinya kebakaran bukanlah meledaknya tabung gas LPG, tapi kebocorannya. Jadi kita benar-benar menanggulangi kebocorannya. Betul. Menanggulangi kebocorannya dengan apa? Dengan adanya pendeteksian. Nah, kemudian komponen yang apa sih komponen apa aja sih yang dibutuhkan? Nah, yang pertama ini pastinya adalah Arduino Uno. Nah, apa kegunaannya? Itu sebagai media rekayasa elektronik yang akan kami gunakan. Nah, yang kedua itu adalah MQ9 modul. Gunanya ini adalah sebagai sensor untuk mengukur kualitas udara yang terkontaminasi gas yang mudah terbakar. Nah, selanjutnya ada buzzer. Nah, apa gunanya buzzer? Sebagai alarm ketika ada gas yang terdeteksi. Nah, selanjutnya ada lampu indikator LED. Nah, ini LED ini berfungsi sebagai output penanda terdeteksinya kebocoran gas. Lalu ada breadboard. Ini berfungsi untuk membuat rangkaian yang akan kita buat. Lalu ada kabel jumper sebagai konektor dan ada resistor untuk membatasi arus listrik. Mungkin itu aja yang bisa kami presentasikan. Dan juga semoga bisa bermanfaat dari yang bisa dikasih ini. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.